Setiap detik kami berpikir, apa itu arti mahasiswa? Mahasiswa seperti bayi yang baru lahir, tidak mengenal apa itu kedengkian. Saling berbaru dengan semua orang, melangkah dengan keyakinan untuk mencapai tujuan. Walau banyak rintangan, langkah kaki ini terus menghadapi perubahan. Tidak bimbang, tidak pula ragu, apalagi takut, melainkan berani. Mahasiswa adalah semangat yang tak pernah padam, selalu menyala, berusaha memberikan yang terbaik tanpa kenal lelah. Itulah mahasiswa. Apalagi mereka tidak mengenal apapun yang berkaitan dengan keputusasaan. Terus bangkit dari keterpurukan, Terus mencari ilmu demi masa depan gemilang, tanpa menyerah sedikit pun. menjadi generasi yang kreatif, Menjadi sosok pemimpin yang bijaksana. berjuang, berjuang. Itulah jiwa mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang kelagian berucap. Jadi bagi pemirsa siapa saja, di mana saja yang dari mahasiswa, seniman, tokoh masyarakat, siapa saja yang ingin bergabung dengan acara Kopi Bengah dipersilahkan. Kopi Bengah ada setiap Selasa, Rabu. Nah, dalam 2 hari ini bisa dipilih hari apa yang ada waktu Anda untuk hadir di acara Kopi Bengah. Siap kami terima. Yang hari ini bersama rekan-rekan kita dari mahasiswa. Baru saja kita dengar lagu dan puisinya yang sangat luar biasa ya. Puisi itu kalau bahasa Aceh puaso. Puaso. Pu apa? Isi aso. Pu aso. Jadi ada puaso loh. Ya, puisi. Ya. Iya. Oke, pasang mic-nya. Iya. Mudah-mudahan Drama bisa terhibur dengan hadir adik-adik kita yang dari mahasiswa yang merojok berkahabat tentang kontribusi mahasiswa untuk bangsa. Memang sangat luar biasa. Oke, karena waktu juga ini kita nggak lama lagi akan berpisah dalam acara Kopi Bengah. Mungkin ada harapan dan pesan baik dari Rizky dan teman-temannya. Ya, mungkin dari Rizky, silakan. Baik, sebelumnya Bang, kira-kira
kebetulan nih ada 2 pertanyaan nih. Nah, kebetulan dari beberapa staf saya nih ingin sekali menjawab pertanyaan tentang itu, Bang. Boleh sebelumnya nih, Bang? Boleh, Oh, boleh. Itu yang pertama nih, Ayu memang gitu ya. Dia semangat kali mau menyampaikan pendapat tentang Pak Mennya nih. Pak Menteri, dan juga satu lagi dari Puput. Nah, Puput itu akan menyampaikan, dia sangat semangat nih, Bang. Menyampaikan apa sih tujuannya untuk masuk BEM, Bang? Nah, yang paling pertama dari Ayu dulu nih. Mana nih? Ayu mana Ayu? Ini dia. Ya. Oke, Yu. Silakan. Bismillah. Nah, maju depan lagi nggak apa, Yu? Iya, siap. Oke. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Pak Menteri dari PSDM BEM Unsia 2018. Pertama, saya kenal beliau. Sebenarnya nggak kenal ya. Sebenarnya saya tuh kenal beliau dari pusat bahasa. Jadi kami ikut tes TOEFL, beliau yang mengawas. Jadi saya kenal beliau di situ. Wah, abang ini keren. Saya kira memang udah kerja, belum mahasiswa, nggak mahasiswa lagi. Saya kira gitu. Kemudian abang ini keren tuh. Terus saya cari tahu di Instagram, abang ini gimana sih? Kok bisa gini gitu? Terus saya cari tahu, ternyata di Instagram beliau luar biasa banget gitu. Udah kemana-mana, udah ke Singapura, ke Thailand, ke luar negeri, bahkan itu yang membuat saya terinspirasi gitu. Kemudian kemarin waktu saya masuk di BEM, beliau yang mewawancarai saya gitu. Kemudian beliau nanya-nanya banyak tentang saya. Saya kira beliau udah kerja, udah menjadi bagian dari pusat bahasa. Kenapa bisa mewawancarai saya gitu? Oh, berarti abang ini masih semester 8 sekarang. Luar biasa sekali. Beliau juga menceritakan banyak pengalamannya kepada saya, itu sangat memotivasi saya untuk bisa maju lagi ke depan. Luar biasa. Yang pertama, saya pernah diceritakan beliau tentang beliau bisa menjadi delegasi dari Provinsi Aceh ke Jakarta. Itu. Jadi beliau satu orang yang dipilih dari Aceh ke Jakarta. Itu ada event nasional namanya ICN. Kemudian beliau juga menjadi delegasi Epic Camp, yaitu di Amerika. Itu luar biasa sekali. Kok bisa sih abang ini gini? Kok bisa sih? Saya juga pengen gitu. Gimana sih caranya? Saya pengen gitu kan. Kemudian saya nanya ke abang ini, bang gimana sih caranya? Boleh. Kalau Ayu memang mau, kalau Ayu memang punya niat seperti abang akan siap ajarin Ayu. Itu kata beliau sendiri. Gitu. Jadi saya sangat terinspirasi dengan seorang Bang Riki ini gitu loh. Masih semester 8 tapi udah luar biasa, melebihi dosen gitu loh. Prestasinya gitu. Jadi luar biasa sekali gitu. Beliau juga pernah menceritakan kepada saya bahwa ketika beliau semester 4, beliau bisa mengumpulkan uang sebanyak 90 juta. Ini luar biasa sekali, baru mahasiswa udah bisa kayak gitu. Dosen aja nggak bisa tuh. Ini mahasiswa udah bisa. Sangat luar biasa sekali bagi saya gitu. Dan nggak cuma hanya saya, teman-teman lain juga sangat terinspirasi dengan seorang Menteri PSDM Unsia 2018. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Bagaimana Rizky? Apa memang terlalu jauh, terlalu tinggi, atau memang seadanya dia ngomong tuh? Gimana? Memang kurang lebih seadanya ya. Seadanya ya. Tapi mungkin ada satu dikit yang lebay-lebay dikit. Iya. Tapi it's okay, Bang. Ya, luar biasa. Jadi memang Bang, sebelumnya saya memang sejak akhir semester 4 itu telah menjadi pegawai, Bang. Jadi selama masih jadi mahasiswa, dari semester 4 saya sudah menjadi pegawai resmi di kantor pusat bahasa Unsia. Jadi itu full time, Bang. Misalkan orang kerjanya full time part time gitu kan, setengah-setengah hari. Kalau saya memang full time, kecuali ada jam kuliah baru minta izin. Nah, jadi memang full di situ mengawas TOEFL gitu kan. Kemudian menerjemahkan dokumen gitu. Nanti kalau Abang mau terjemahkan boleh panggil saya, Bang. Promosi. Dan juga ada juga mengajar TOEFL ataupun ngajar bahasa Inggris terkadang ke S2, S1 gitu, Bang. Nah, jadi mungkin yang hal lebaynya dibilang Ayu tadi semester 4 udah dapat 90 juta, Bang ya. Itu sebenarnya kurang lebih sampai semester 7 dulu memang, Bang. Jadi itu uang dari misalkan uang jajan dari menjadi delegasi ke Singapura misalkan, atau ke Surabaya, Semarang dan sebagainya gitu, Bang. Dan juga uang hasil kerja keras dari saya pribadi memang, Bang ya.
Nah, jadi emang kebetulan Ayu yang saya wawancara dulu, memang dia saya lihat sangat termotivasi. Wah bang, saya mau juga gitu bang, saya mau juga gitu bang. Jadi sehingga dia mau masuk ke PSDM gitu bang. Jadi kurang lebih itu bang. Kurang lebih itu Iya. dan juga ini karena waktu juga yang memisahkan kita, jadi semuanya saya ucapkan terima kasih Rizky. Nanti kalau ada waktu dan apa yang bisa disampaikan Iya, iya. siap untuk hari Selasa atau Rabu kapan-kapan, baik minggu baik, depan, baik bulan depan, selama ada waktunya ya. Iya, Begitu juga adik-adik ya, baik secara pribadi, secara grup atau secara teman-teman ini, silakan hubungi acara Kopi Bunga baik dengan saya langsung. Kita duduk sini bisa ngomong, bisa nyanyi, enggak apa. Ini sebagai penutup acara mungkin kita hibur dulu, lagu apa juga boleh atau lagu tadi diulangi kembali. Ayo sambilan ambil gitar. Jadi dengan berakhir lagu ini nanti bisa lagu tadi diulangi enggak apa-apa. Kalau memang nggak terbawa lagu yang lain ya. Jadi pemirsa, dengan berakhir yang dinyanyikan Nyonyo, maka acara Kopi Bunga untuk uronyo no kemantang lun merempok dengan drone. Dan juga terima kasih atas Ron Mandum yang akan ikuti acara Kopi Bunga dari Buno sampai Nohat. Lun Tuan Rusuli Arabika dan seluruh kerabat kerja JTV mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.